warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu jalla 'ala al-in'ami bi nikmatil imani wal islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DKM Masjid Nurul Ilmi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, seluruh jamaah sholat maghrib berikut taklim pada maghrib malam Kamis yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat serta rasa ta'zim kepada semua. Puji beserta syukur tak lupa sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang sangat berharga ini, kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan di antara beberapa kewajiban kita, sholat maghrib. Bahkan kita laksanakan secara berjamaah, yang sama-sama kita maklum dan kita tahu fadilah daripada pelaksanaan sholat berjamaah 1/27 yang disampaikan ataupun yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, diawali dengan berzikir, kemudian kita sambung dengan taklim yang kita isi sambil menunggu masuk sholat isya. Yang kata Rasul, hal tersebut disampaikan orang yang menunggu sholat setelah sholat, maka orang tersebut aktivitas yang baik itu terhitung sedang melaksanakan sholat sunnah. Jadi taklim kita ini, sungguh pun kita saat ini sedang tidak melaksanakan sholat sunnah, karena kita isi waktu ini dengan taklim yang sambil menunggu masuk waktu sholat isya, maka dulunya kita di samping kita melaksanakan taklim juga terhitung sedang melaksanakan sholat sunnah. Itu kata Rasul. Orang yang menunggu sholat setelah sholat, maka orang tersebut terhitung sedang melaksanakan sholat sunnah.
Kalau kita misalkan praktekkan setelah kita ba'diyah tadi, menunggu sholat isya kita pakai sholat sunnah, mungkin bisa beberapa puluh rakaat, mungkin bisa sampai 100 rakaat yang kita laksanakan sholat sunnah. Tapi itu kita tidak laksanakan, dan insya Allah di hadapan Allah sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul, selama itu pula kita terhitung sedang melaksanakan sholat sunnah. Sholawat yang salam semoga senantiasa Allah sampaikan pada baginda alam Habib al-Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, yang kita pun semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan umat yang senantiasa bisa selalu melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul, menjaga sunnah dan ajarannya, yang tujuannya kelak di yaumil kiamah nanti kita ingin ataupun berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan saat ini, insya Allah saya akan sedikit menyampaikan al-maqalatul isruna an Hatim al-Asr rahimahullahu annahu qala al-ajilatu ay asra'u fil umur minasyayatin illa bi khamsi mawadi'ah. Sesuatu pekerjaan yang kita laksanakan dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, ini minasyayatin, itu datangnya dari setan. Al-azilatu minasyaitoni, satu pekerjaan yang kita kejar, yang kita kerjakan dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, itu merupakan dorongan dari setan. Dalam hal apa? Tapi ada pengecualian, istisna. Illa fi khamsi mawadi'ah. Fa innaha min sunnatir Rasulillah. Terkecuali ada 5 pekerjaan yang memang hal tersebut harus kita kerjakan dengan buru-buru, dengan cepat, karena ini merupakan fa'idah min sunnatir Rasulillah, bagian daripada sunnah dari Rasul. Contoh misalnya tadi, kalau seandainya kita tadi di rumah, misalnya masih di rumah, sudah azan maghrib, kita pengen mengejar sholat jamaah di sini. Kan secara hitungan waktu itu udah mepet ya. Apalagi kalau rumahnya jauh dari masjid. Begitu mendengar aja, misalnya kita belum wudhu di rumah, kemudian kita wudhu dengan tergesa-gesa, kemudian kita berpakaian dengan tergesa-gesa, dengan buru-buru, kemudian kita dari rumah menuju masjid pun terburu-buru, sampai terkadang sampai berlari, sehingga sampai di masjid kita merasa capek, napas terasa tersendat, merasa engap, merasa capek. Hati-hati, itu pun merupakan salah satu dari setan. Jadi santai saja. Kenapa?
termasuk salah satu apa yang disampaikan oleh Rasul. Ketika misalkan kita di rumah udah aja, kemudian kita pengen berjamaah di sini, ya udah kita laksanakan pekerjaan tersebut seperti biasa, jangan terlalu buru-buru, santai saja seperti biasa, normal-normal saja, wudhu seperti biasa, kita kejar kesempurnaan, jalan dari rumah ke masjid jangan terburu-buru, ya. Karena khawatir tadi itu, begitu sampai di masjid akhirnya kita kecapean, hilanglah konsentrasi kita, kehusuan kita di dalam melaksanakan sholat, sehingga apa? Berkuranglah kualitas ibadah kita. Kalau memang kita udah ada niat sholat berjamaah dari rumah, sungguh pun waktu mepet kita tidak terputus, sampai di sini kita menjadi jamaah yang masbuk, tertinggal sholat, maka tetap dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul, kita sudah terhitung melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi yang terburu-buru misalnya, kalau memang kita nggak mau terburu-buru, ya waktu yang kita persiapkan yang lebih awal, gitu ya. Misalkan waktu maghrib jam 6 pas, ya jam 6:15 kita sudah persiapan supaya terhindar dari buru-buru tadi. Jadi kalau kita sudah terlanjur waktu mepet, ya udah santai saja, biasa-biasa saja kita laksanakan dengan normal sampai ke masjid sekeburunya. Kita masuk ataupun kita terburu apa keburu melaksanakan sholat berjamaah dari awal takbiratul ihram kita syukur, enggak terburu dari takbiratul ihram kita masuk, itu kita sudah dianggap sempurna melaksanakan sholat berjamaah. Karena tadi al-azilatu minasyayati, sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, minasyayati, itu datang dari setan. Tadi ada pengecualian, illa, jadi kata illa kecuali pekerjaan yang harus kita percepat, yang harus cepat kita lakukan, ya. Ada 5 perkara illa fi haqsi mawaqi' fa innama min sunnati Rasul. Karena 5 pekerjaan ini yang harus kita percepat, ini merupakan bagian daripada sunnah Rasul. Ya. As-sawm bil umur. Yang pertama, it'amu dhaif. It'amu ad-dhaifah. Kalau kita di rumah, kemudian ada tamu, yang pertama, kita kedatangan tamu di rumah, ya. Rasul kan mengajarkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka orang tersebut kata Rasul falyukrim dhaifahu, orang tersebut pasti bisa memuliakan, mengikram terhadap tamunya. Maka kalau seandainya di rumah kita ada tamu atau kedatangan tamu, di mana yang terlaku indallah, indal muslim, maka kata Rasul, it'amu dhaif, harus segera, jangan kita nanti-nanti untuk memberikan jamuan kepada tamu yang datang. Jadi kalau kita tidak, ya, kalau kita ada tamu datang ke rumah, jangan ditunda-tunda untuk memberikan jamuan seadanya. Ada air putih dulu, ya air putih dulu. Jangan tamu udah ngobrol solo kemari belum dikasih air. Ya, apalagi misalkan hal-hal yang lain. Itu sunnah Rasul yang harus dipercepat. Apalagi kalau misalkan tamunya kasih kabar, Bapak, insya Allah nanti pada Isya saya mampir ke rumah. Nah, itu udah ada persiapan. Sebelum tamu datang, apa nih yang kira-kira kudu kita persiapkan semampu kita. Kita mampu ngasih air putih, ya air putih. Mampu lebih dari itu, kita kasih. Jangan ditarik.
Karena ini min sunnah Rasulullah, bagian daripada sunnah baginda Rasul. Al-azilah, mempercepat, memberikan jamuan terhadap tamu yang datang ke rumah kita. Ini merupakan sunnah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza nazala ala dhaifa di manzilihi, sebab kata Rasul, man at'ama akhahu al-muslimat sahwatahu haramahu Allah Ta'ala alam nar. Orang yang memberikan jamuan, cuma dalam bahasa ini dibahasakan makanan, bisa kita artikan jamuan yang kita mampu untuk memberikan terhadap tamu yang datang ke rumah kita. Man at'ama akhahu al-muslim, pada saat kita memberikan jamuan kepada saudara kita yang muslim, ketika dia hadir ataupun ada di rumah kita, yaitu bertamu, maka kata Rasul, haramahu Ta'ala alam nar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan terhadap orang tersebut masuk ke dalam neraka. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Ya. Tadi kita beranggapan, ya, bukan berarti sesuatu yang salah dari ini. Kita buru-buru melaksanakan sholat berjamaah, kadang kita tergesa-gesa, kadang buru yang kita lakukan nggak sempurna, saking berburu-burunya. Sempurnakan, santai saja, supaya buru kita sempurna. Kemudian pun kita jalan kembali dan tergesa-gesa. Kenapa? Khawatir pada saat sholat kita kecapean, akhirnya konsentrasi kita hilang. Sehingga kalau dalam kondisi berpegangan sholat, nafas tersendat. Ya, makanya hal yang seperti itu udah biasa saja kita laksanakan. Kita udah niat melaksanakan sholat berjamaah, ada waktu mepet, itu sekeburunya kita sampai di sini. Yang gak jadi masalah. Terkejar kita dari mulai takbiratul ya alhamdulillah. Cukup sampai sini misalkan kita tertinggal sholat berjamaah, sampai sini misalkan sudah selesai, sudah beres, maka bagi orang yang seperti itu sudah terhitung orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sudah terhitung. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, kalau kita mempunyai niat yang baik, dalam hadis Rasul itu orang yang sudah memiliki niat baik, kemudian niat baik tersebut tidak jadi terlaksana karena ada halangan, ada sesuatu, maka orang tersebut, kata Allah, kata Rasul, tetap terhitung melakukan satu amalan yang sempurna. Contoh lagi, masih sholat berjamaah, kita udah niat dari rumah tadi, udah siap-siap, bahkan misalkan jam 5:30 udah rapi, misal mau menuju masjid dulu, mau sholat jamaah, udah rapi, udah berpakaian, tinggal jalan menuju masjid. Tiba-tiba ada halangan di rumah tersebut, entah itu misalkan ada tamu misalnya, ataupun misalkan ada sesuatu kondisi, entah itu hujan misalkan yang lebat misalnya, kemudian kita nggak sampai lagi, nggak terlaksana sholat berjamaah di masjid ini, maka kata Rasul, orang tersebut sudah terhitung melaksanakan sholat berjamaah yang sempurna. Tapi udah ada niat tadi, kalau nggak ada niatnya ya belum. Gitu ya. Apalagi udah ada persiapan tadi. Ya. Jadi sesuatu yang diperlukan, yang menjadi sunnah daripada Rasul adalah ketika kita kedapatan tamu di rumah kita, maka sudah untuk kita jamu, untuk kita kasih hidangan semampunya kita. Ya, yaitu tadi yang saya katakan. Kalau kita hanya ada persiapan air putih, itu pun jangan ditunda-tunda. Persilakan duduk, kemudian percepat untuk memberikan hidangan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Karena ini adalah bagian daripada sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun ketika kedatangan tamu, ya, pada saat
datang misalkan tadi dijamu dengan begitu luar biasa tanpa ditunda-tunda, dan pada saat tamu tersebut mau pulang pun itu sunnah dari Rasul, kita pun ikut mengantarkan, ya minimal sampai depan pintu rumah. Ya, minimal kalau misalkan rumah kita ada gerbang, ya sampai depan gerbang kita. Nah gitu. Itu Rasul mengajarkan seperti itu. Jadi ketika tamu kita mau pulang, ya jangan pulang gitu aja. Ya udah pulang aja. Assalamualaikum, misalkan salaman udah. Kata Rasul, alangkah lebih baiknya sebagai sunnah daripada baginda Rasul, ketika tamu keluar rumah kita, maka kita menghantarkannya minimal sampai depan pintu rumah kita, ataupun sampai halaman ataupun pekarangan rumah kita antar itu. Ya, jangan sampai misalkan kita mau duduk kemudian tamu pergi aja gitu aja. Ya, walaupun itu tidak sesuatu menjadi hal dosa, tetapi kan alangkah baiknya kita menjalankan apa yang menjadi sunnah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini kata Rasul di poin yang pertama, memberi hidangan kepada tamu yang datang ke rumah kita, sungguh pun itu hanya sebatas air putih yang kita keluarkan, maka sudah termasuk ikram dhaifah. Fadzikri dhaifah. Ya, memuliakan terhadap tamu yang hadir ke rumah kita. Sebaliknya nih, kita jangan jadi tamu, jangan mentang-mentang tamu kan raja ini gitu. Ya. Kemudian ada bahasa kebalikan. Adoi al-mayyit. Adoi al-mayyit. Tamu itu seperti mayit bagi tuan rumah. Apa maksudnya? Tamu itu mau bahasanya diterima, mau dihidangkan ataupun tidak, mau diusir sama tuan rumah, udah terima aja. Ya. Adoi al-mayyit. Tamu itu adalah seperti mayit. Mayit itu kan kalau diapa, maksudnya mau diapakan saja dia nggak komen, nggak protes kan? Waktu dimandiin, mau disiratin atau mau tidak, dia diam aja, nggak protes. Ya, ataupun mau dibalikin, ataupun mau seperti apa pada saat dimandikan, dia nggak protes karena mayit. Nah, tamu ada bukan mayit. Tamu itu seperti mayit. Artinya mau dijamu ataupun tidak, ini gimana tuan rumah, ya kita jangan protes. Ya, cuma kan di sini ada keharusan tuan rumah seperti apa, keharusan tamu seperti apa. Jadi masing-masing memiliki peran. Kewajiban tamu yaitu, kewajiban tuan rumah yaitu menjamu, ya, menghormati tamu. Kewajiban tamu, ya sebaliknya menghormati juga tuan rumah. Ya, seperti itu. Jadi anjuran daripada baginda Rasul yang harus salah satu yang diburu-buru ataupun yang segera dilakukan pada saat kita kehadiran kedatangan tamu, it'amul dhaif, maka segera jangan ditunda-tunda. Berikan hidangan dengan hidangan yang kita mampu untuk kita keluarkan. Ya, biasanya itu minimal air putih ya. Ada kopi ya kopi, kalau bisa tamu tersebut kopi. Ya, ini yang pertama. Min sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu apa? Wasani adapun yang kedua, sesuatu yang harus kita percepat dan jangan ditunda-tunda. Wa tadhizul mayyit idza mata. Harus di dalam mengurus mayit orang yang meninggal. Dan kalau tidak ada empat kan? Kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati sesama muslim: memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Hukum fardu kifayah. Dan di antara sunnah Rasul yang harus dipercepat ini tajhizul mayit, mengurus jenazah. Jadi kalau misalkan ada saudara, tetangga, atau siapapun yang meninggal, ketika hal tersebut sudah memungkinkan, sudah diurus, udah percepat, jangan ditunda-tunda. Ya.
nanti aja besok misalkan, karena waktu udah tanggung. Ya. Kecuali misalkan dari pihak keluarga belum mengizinkan. Tunggu dulu ya, anaknya ada belum pulang satu misalnya dari daerah mana misalkan. Kalau belum ada izin dari keluarganya, bukan kali itu mah karena memang belum ada izin. Ini kalau semuanya udah memungkinkan untuk diurus, keluarga sudah mengizinkan, nggak ada kendala lain, udah buru-buru mayit tersebut harus kita urus. Mandikan, setelah mandikan kita kafani, setelah kita kafani kita sholatkan, kemudian langsung kita kuburkan. Kenapa? Ya. Orang yang meninggal itu kan di hadapan Allah kan kondisinya cuma dua. Wafat husnul khotimah dalam keadaan baik. Ya. Kemudian mungkin wafat ada yang dalam keadaan kurang baik. Mereka pun sama kedua-duanya. Terkhusus bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan baik. Kalau seandainya ada mayit yang wafat dalam kondisi baik, maka dia berharap, ya, kodimuni, ada dalam hadis itu. Percepat aku sampaikan ke kuburan, percepat aku kubur. Kenapa? Aku sudah gak sabar untuk mendapatkan nikmat di dalam. Ya. Jadi kalau kita dikasih mendengar tuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap rintihan orang yang meninggal, itu orang-orang yang mati dalam keadaan baik pada saat kita potong, kita angkat jenazahnya untuk kita antarkan ke kuburan, dia mengatakan percepat, aku udah gak sabar mendapatkan nikmat di alam kubur. Makanya harus diburu-burukan untuk di dalam masalah tazkir mayit, mengurus mayit. Kemudian kondisi kedua, kalau seandainya mayit itu mungkin nggak benar, nggak baik, bahasanya ngapain sih? Memperlambat ataupun tidak memburu-buru terhadap mayit yang nggak baik, kan seperti itu. Jadi mau kondisi baik ataupun tidak baik, si mayit tersebut tetap menjadi sunnah dari Rasul, itu harus cepat-cepat diurus. Ya, harus cepat-cepat diurus, jadi dimandikannya, dikafankannya, kemudian disolatkannya, dan juga dikuburkannya. Disebut tazkirul mayit. Ini poin kedua. Ya, usahakan kalau kita ada waktu, ya, lagi nggak apa-apain, ada saudara kita yang meninggal, mau kita disuruh ataupun tidak, usahakan kita ikut menyolatkan. Walaupun hukum fardu kifayah, ya, usahakan dulu. Ya, ada saudara kita, ada tetangga kita yang meninggal, kita sempat nggak ngapa-ngapain, usahakan kita ikut menyolatkan. Ya, harapan yang pertama nih, paling tidak yang minimal pada saat kita wafat banyak orang yang menyolatkan kan itu. Ya, minimal tuh harapan kita tuh. Ya, karena biasanya hal-hal tersebut berlaku ketika kita sering silaturahmi, pasti banyak orang yang silaturahmi pada kita nanti. Ketika kita sering mendoakan orang, pasti banyak orang yang mendoakan kita. Ketika misalkan kita sering menyolatkan orang lain, maka insya Allah pada saat kita wafat pun banyak orang yang menyolatkan kita. Itu minimal kita punya harapan seperti itu. Ya, ketika kita menyolatkan mayit, yang mudah-mudahan pada saat nanti kita wafat, kita pun banyak yang menyolatkan. Yang kedua, kalau seandainya mayit tersebut baik, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mayit tersebut baik, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh orang yang menyolatkan, yang ikut menyolatkan, dia pun mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Ya. Ketika ada mayit, kita sholatkan, kemudian sholat mayit tersebut betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang ikut menyolatkannya pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi motivasinya seperti itu aja. Ya, minimal tadi, ketika kita wafat, banyak orang yang ikut menyolatkan, maka insya Allah semakin banyak orang yang ikut menyolatkan, maka insya Allah kita pun
akan ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini di poin yang kedua. Ya. Ketika ada jenazah yang memang sudah memungkinkan untuk diurus, sudah buru-buru urus, jangan ditunda-tunda. Karena ini merupakan al-azilah, sesuatu yang harus diburu-buru dan merupakan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut ajalah. Itu kadang kita ucap ajal. Ajalah itu kan merupakan sesuatu yang cepat. Maka ajal pun dikatakan sesuatu yang cepat. Ajalnya udah tiba, emang udah ajalnya. Silakan. Kenapa dia meninggal? Ya karena memang udah ajal. Ajilah sama ajal satu akan kata. Bahkan kiamat pun nama lain daripada kiamat yaitu ajilah. Kenapa? Sesuatu yang pasti bakal terjadi, sesuatu yang pasti bakal datang, itu sesuatu yang dianggap cepat. Ajal kita pasti apa umur kita bakal mati pasti. Ulul nafsin dari batu mau. Setiap yang berjawab pasti akan merasakan yang namanya mati, termasuk kita. Mati sudah ditetapkan, sudah kepastian. Walaupun kita nggak tahu kapan dan di mana. Yang jelas itu sudah ditetapkan dari Allah. Setiap orang, setiap makhluk pasti akan mati. Maka sesuatu yang sudah menjadi kepastian datangnya itu merupakan dianggapnya sesuatu yang cepat, baik yang tidak bisa ditunda-tunda ataupun tidak bisa dipercepat. Maka Allah la yastaqimuna sa'ah wa la yastakhiruna, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat yang namanya kematian itu. Makanya mati pun terkadang dibahasakan dengan ajal. Apa ajal? Sesuatu yang datangnya cepat. Kenapa? Sesuatu kepastian yang bakal terjadi, yang pasti terjadi, itu dianggap sesuatu yang cepat. Ajal. Kiamat pun pasti bakal terjadi. Makanya disebut ajilah. Ya, jadi nama kiamat itu macam-macam. Ya, nama kiamat itu. Nah, maka hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di poin yang kedua. Tadi poin pertama, kalau kita ada tamu guru yang sudah Rasul. Ketika ada mayit atau jenazah udah memungkinkan untuk diurus, segera urus. Di poin yang ketiga, ya. Di poin yang ketiga kata Rasul, sesuatu yang harus kita percepat. Wa tazwijul fitnah idza balagh. Kalau kita punya anak perempuan, punya anak perawan, ya, umur udah cukup untuk rumah tangga. Ya. Kalau kita punya anak gadis, anak perempuan, usia sudah cukup untuk berumah tangga, maka buru-buru carikan jodohnya. Kalau seandainya dia punya calon, udah buru-buru nikahkan. Kalau seandainya dia belum punya calon, kemudian memasrahkan kepada kita untuk kita dicarikan, buru-buru cari. Ini pun sudah daripada Rasul. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya anak perawan, anak gadis, usia sudah cukup, dia untuk berumah tangga, ya udah, buru-buru untuk kita nikahkan. Karena untuk anak gadis dan anak perjaka itu bedanya. Fitnahnya lebih lebih kepada anak perempuan itu fitnahnya lebih daripada perjaka. Ya, daripada laki-laki biasa. Ya. Kalau laki-laki terkadang usia 27 bahkan 30, ya, artinya terkadang orang belum terlalu banyak yang ngomong usianya udah tua. Kita coba kalau anak perawan kita misalkan umur 24, 25 misalkan udah dapat pasangan, itu kadang nggak berapa udah ngomong, ya kan? Nggak ngomong gini, nggak ngomong gitu, ya. Makanya kata Rasul, ketika kita mempunyai anak gadis yang memang dia sudah waktunya untuk berumah tangga, maka kata Rasul, coba untuk dicarikan pasangan, dikawinkan.
Karena waktu itu perempuan itu fitnahnya lebih daripada laki-laki. Ya. Nah, hadirin rahimahullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebab ada hadis dari Siti Aisyah. Ya. Sanadnya Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jawajja binta tawajjahu yaumal qiyamah tazallu. Jadi Rasul itu menganjurkan kepada umatnya yang memiliki anak gadis ataupun anak perempuan, kalau sudah masuk cukup usia untuk berumah tangga, silakan untuk dipercepat, dicarikan pasangan. Ya, buru-buru dikawinkan. Ya, karena kita mengejar apa yang menjadi ajaran daripada sunnah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau anak tersebut sudah memasrahkan, saya tergantung di mana ayah aja, saya tergantung di mana bapak saja, saya tergantung di mana ibu dan bapak saja. Maka udah, kalau misalkan sudah ada kondisi seperti itu, sudah buru-buru carikan pasangan. Walaupun jodoh itu merupakan rahasia Allah, ya, walaupun rahasia ataupun Allah yang menetapkan, tapi segala sesuatu tetap Allah memandang terhadap jalan syariat yang dilakukan oleh hamba. Nah, itu di poin yang ketiga. Ya, buru-buru, percepat. Kalau seandainya kita memiliki anak gadis yang memang sudah waktunya, usianya sudah cukup untuk berumah tangga, maka buru-buru untuk dicarikan pasangannya. Kemudian yang keempat, ya, apa yang harus diburu-buru? Jangan ditunda-tunda. Wa qadaita idza wajaba utang. Kita punya hutang. Mau hutang omongan, mau hutang harta, hutang uang misalnya. Karena ada. Kalau yang udah ada kemampuan, kadang-kadang hutang beda nih. Misalkan saya punya uang sekian, nanti kalau misalkan saya dapat jualan saya laku, langsung saya bayar, karena beda lagi. Begitu dagangan yang udah laku, belum tentu utang apa. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Saya punya uang sekian, misalkan 2 juta, nanti kalau motor saya laku, saya jual, langsung saya bayar. Begitu motor udah laku, ada belum tentu yang namanya utang langsung kita bayar. Karena seperti itu. Maka kata Rasul, bahkan itu hukumnya wajib. Ketika hutang tersebut sudah jatuh tempo dan kita mampu, sudah ada kemampuan untuk membayar, maka segera, jangan ditunda-tunda. Wa qadaiti idza wajaba kana ja'ada. Kalau seandainya hal tersebut sudah jatuh tempo dan kita sudah mampu untuk membayar hutang tersebut, jangan ditunda-tunda. Ya, mau hutang apa? Mau hutang janji misalkan, saya bakal ini, ataupun tentang masalah yaitu tadi duit, uang. Ya, begitu sudah jatuh tempo, kemudian untuk membayar sudah ada, dan jangan tunda-tunda. Karena seperti itu, jalannya utama godaannya beda. Kita ada punya, masih ada keperluan ini, nanti dulu juga masih ada keperluan pendidikan anak, sekolah anak, misalnya. Itu sebetulnya masuk godaan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, di poin yang kelima, wa taubatu min dzambi idza farata. Di wazni qabli an tuqaddim. Kalau kita melakukan dosa, mempunyai salah khusus hak hukum, buru-buru taubat. Ya, jangan tantang. Kalau kita punya dosa sama orang, buru-buru minta maaf. Kalau kita dosa sama Allah, bahasanya mungkin gampang, kita bertobatnya cukup istighfar, kita menyesal, kita nggak ulangin lagi, beres. Insya Allah dosa kita diampuni. Ya, kalau sama Allah, kalau ada manusia kita punya salah sama orang, kita istighfar, minta ampun sama Allah, sama orangnya dia minta maaf, belum selesai. Hak adab itu
kudu istihlal, istirdo dulu, minta halal, minta ridho dulu, kita minta maaf. Kalau juga kita minta maaf, bahasanya mau dimaafin ataupun kagak, tinggal urusan kita sama Allah, urusan kita sama dia, udah selesai. Kita udah minta maaf, walaupun misalkan dia belum memaafkan, ya udah tinggal kita pasrahkan urusan dia sama Allah, urusan kita sama dia kita nggak selesai karena kita sudah minta maaf sepenuhnya, maka kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, kalau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat, istighfar, ajak niat untuk tidak melakukan lagi, maka pasti dosa kita diampuni. Tapi kalau ada sesama manusia, kita punya salah, bila istighfar, tobat kepada Allah, anda yang bersangkutan kita kagak minta maaf. Dan Allah minta maaf terus Allah. Ya, minta maaf dulu sama yang bersangkutan. Maka itu harus kita lakukan dan itu harus kita percepat. Karena kenapa? Tidak ada yang menjamin akan kehidupan kita. Apakah kita masih dihidupkan pada saat kita keburu tobat ataupun tidak? Makanya harus dipercepat. Khawatir kita belum keburu tobat, nyawa kita keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hadirin jamaah rahimahumullah yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengajarkan inna kunna lalu aku di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul al-ghafur. Kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rabbi firli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Lalu kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi intinya, ketika kita dosa kepada Adam, kepada manusia, kepada orang lain, maka yang paling utama kita lebih dahulu meminta maaf, istighfar dan istirdo kepada orang yang bersangkutan. Setelah itu kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perkara yang menjadi sunnah daripada Rasul yang harus kita jangan tinggal-tinggal. Yang pertama tadi, kalau ada tamu buru-buru kita jawab. Yang kedua, apa? Ada mayit buru-buru kita urus kalau memungkinkan. Yang ketiga, apa? Kita punya anak gadis sudah cukup umur, buru-buru cari kerja. Keempat, kalau kita punya utang, udah jatuh tempo untuk bayar udah ada, buru-buru, jangan entar sok, jangan entar besok. Dan yang kelima, buru-buru bertobat kalau kita melakukan perbuatan dosa, baik kepada Allah ataupun melalui perantara Adam. Kita buru-buru minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar daripada itu, maksudnya jangan terlalu lambat, jangan terlalu terburu-buru. Bawa seterusnya saja. Perkara yang baik kata Rasul Ausatuha, antara cepat dan antara lambat. Artinya kita laksanakan dengan normal saja. Termasuk ibadah seperti sholat tadi, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu lambat. Wudu jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu lambat. Normal-normal aja. Ya, seperti adat kita lakukan. Ya, maka itu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena waktu kita sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit banyak ada manfaat khusus untuk diri pribadi dan tentunya kepada kita semua. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan, sholat maghrib semua, di sholat sunnah sampai sholat isya kita nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.